Wa amma tafakkuru fi sawabillahi ta'ala, adapun tafakkur tentang pahala Allah, kal jannati wa na'imiha, seperti surga dan kenikmatannya. Nah, surga itu sudah kada kau dibayangkan keindahannya, kenikmatannya, kemewahannya, kada pernah kita lihat di alam dunia ini. Kayak apa ranjang surga itu kada biasa kita lihat. Seindah apapun dalam dunia, lebih indah lagi di alam surga itu. Dan kita tahu bahwa surga itu disediakan Allah untuk orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah itu yang benar berharap surga. Amun kita kada takwa berharap surga, itu ngarannya baangan-angan. Baangan-angan. Orang baangan-angan tuh becari kada, berusaha kada, mengharap duit datang di langit guguran. Itu baangan-angan ngarannya. Kalau kita bertani, bertanam, mencangkul, memupuk, berharap panen, nah itu ngarannya berharap. Nah demikian surga itu Allah sediakan untuk orang yang takwa. Kalau kita kada takwa, jangan berharap surga. Karena Allah sudah menentukan surga disediakan untuk orang yang takwa. Yang takwa itulah yang boleh berharap surga. Kalau orang-orang yang kada takwa berharap surga, itu ngarannya amani, angan-angan belaka. Kada ada harapan artinya. Boleh dikatakan kada ada harapan. Nah jadi apabila tafakkur tentang surga, tafakkur tentang kenikmatan Allah di dalam surga itu yang diberikannya kepada orang-orang yang di dunia menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya, yurisu quwwatan wa nasyatan fi ta'ati rabbih, itu akan membuahkan kekuatan dan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang memberikan harapan-harapan. Orang yang beriman, sembahyang ini surga. Hadis Nabi pun, orang yang melakukan sembahyang ini demikian surga. Nah itu, bila kita tafakkur tentang hadis-hadis Rasulullah itu, tafakkur tentang ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang surga, itu akan membuahkan kita kekuatan, semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakkur yang benar-benar tafakkur itu, tafakkur yang membuahkan hasil. Kadang-kadang tafakkur kita tafakkur, tapi kada sampai ke titik yang dituntut. Tafakkur sudah tentang pahala. Tafakkur sudah tentang surga, tapi belum membuat semangat ibadah, belum membuat semangat taat. Berarti tafakkur kita itu belum sampai ke suatu titik yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang mikirkan aja nyamannya surga, nikmatnya surga, tapi kada sampai membuahkan suatu hasil yang membuat kita rajin, membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Nah bila sampai demikian, itulah tafakkur yang mendapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa amma tafakkuru fi iqabih kan-nari wa azabiha, adapun tafakkur tentang siksa-siksa Allah seperti neraka dan azabnya. Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis Rasulullah menerangkan bahwa orang yang melakukan maksiat ini akan dimasukkan ke neraka. Orang yang melakukan maksiat ini, maksiat itu akan disiksa dalam kubur.
Orang yang kada sembahyang, balang kambingan sembahyang, di kuburnya akan didatangi ular berkepala 9. Itu hadis. Kita ini balang kambingan sembahyang, banu kada. Begitu kita dibuat dalam kubur, ditutup, sudah datang ular. Kepalanya 9. Itu ujar Nabi. Yang menggigit kita. Nah, bila tafakkur tentang itu, yurithu rahbatan wa firaran an ma'siyatillahi ta'ala, membuat kita takut dan lari daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tafakkur itu yang menyebabkan kita lari dari maksiat. Karena kita memikirkan hadis Nabi tadi, memikirkan Al-Quran yang mengatakan orang ini masuk neraka. Kita pikirkan itu, kita renungi itu. Lalu kita takutan lawan maksiat itu. Nah, wa amma tafakkuru bi ihsanih, yang kelima tafakkur tentang kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kasatrihi li'uyubih, seperti menutupinya Allah bagi aib-aib kita. Nah, ini kebaikan Tuhan. Dalam hati kita ada iri, dengki lawan seseorang, ditutupi oleh Allah sehingga orang itu kada tahu pada kita dengki. Nah, kayaknya dibuka Allah, mungkin kita kada bakawan lagi. Nah, kita berbuat dosa di tempat sunyi, dilindungi, ditutupi oleh Allah. Makanya Allah itu marah, sangat marah kalau ada orang yang mengisahkan kelakuan-kelakuan jahatnya yang selama ini ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menceritakan kepada orang maksiat yang telah lalu, yang orang kada tahu. Itu orang kada tahu ditutupi oleh Allah. Jakanya Allah mau buka, orang tahu. Tapi Allah tutupi. Nah, Allah menutupi, jangan kita yang membuka. Aku bahari merampok orang. Aku bahari berzina. Apa gunanya mengisahkan? Yang sekian tahun sudah rapi ditutupi oleh Allah. Nah, jadi itu keaiban-keaiban kita itu ditutupi oleh Allah. Itu bagian dari ihsan, kebaikan Allah kepada kita. Wa ghufrani dzunubih, diampuni dosa oleh Tuhan. Berbuat ini maksiat diampuni, berbuat ini diampuni. Nah, itu ihsannya Allah. Wa jafa'i nafsi anillahi ta'ala, dan renggangnya dia terhadap Tuhan. Tuhan yang begitu baik dengan kita, justru kita renggang. Nah, justru kita kadang mendekat kepadanya. Nah, ini yang tafakur nih. Oh, baiknya Tuhan lawan aku. Malam tadi aku guring, semuaan dijagakannya. Dijagakannya daripada maling, dijagakannya dari penjahat, dijagakannya daripada binatang-binatang yang membahayakan tubuhku. Nah, itu kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kebaikan Tuhan itu kita balas. Bangun guring sudah mikirakan maksiat. Nah, jadi tafakkur tentang kebaikan Allah, tafakkur tentang renggangnya kita dengan Allah, itu yurisu hayaan minhu ta'ala, membuahkan sifat malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita supan. Orang tuh baik lawan kita selama ini, tapi kita berbuat jahat lawan ini. Malu kita. Para muhibbin rahimakumullah. Faida tafakkara fi hadhihi al-khamsah fahuwa min alladhina qala fihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Apabila seorang hamba tafakkur pada 5 perkara tadi, tafakkur tentang tanda-tanda keesaan, keadaan Allah, tafakkur tentang nikmat pemberian Allah,
Tafakkur tentang pahala yang diberikan kepada orang takwa. Tafakkur tentang siksa kepada orang yang durhaka kepadanya. Tafakkur tentang baiknya Tuhan kepada kita, renggangnya kita kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang tafakkur dalam salah satu yang 5 itu, dia termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Kita beribadah setahunan, tapi kan tidak tafakkurnya. Ibadah setahunan, tapi kan tidak tafakkur. Lebih baik tafakkur sesaat daripada ibadah setahunan tadi. Nah, jadi para ulama membagi waktu yang 24 jam ini mesti ada disediakan bagian untuk wirid tafakkur ini. Baik pagi ataupun petang, ada sesaat lah kita tafakkur. Tafakkur yang mana? Silakan antara 5 itu. Dari tafakkur nikmatnya, tafakkur dan lain-lain. Asal jangan tafakkur pada zat Allah. Kayak apalah Allah itu di mana diamnya? Nah, itu tafakkur yang salah. Kayak apa Allah itu bisa tahu orang-orang di sana sini? Kayak apa Allah tahu lawan isi hati kita? Nah, tafakkur yang membawa kepada kesesatan akhirnya. Itu was-was dari syaitan untuk menghancurkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.